mengganggu waktunya mungkin ya Bu ya. Alhamdulillah nih saya sudah masuk ke dalam tugas demonstrasi kontekstual terkait mewawancarai kepala sekolah. Yang pertama yang saya wawancarai adalah kepala sekolah saya sendiri. Apakah Ibu berkenan untuk diwawancarai? Ya, silakan. Baik. Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, ya, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan kepada kepala sekolah. Ya, saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan, ya, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan, meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan. Mungkin hanya itu. Ya, berarti di sini Ibu kalau misalkan ada suatu kasus pasti mengklarifikasi atau mengkonfirmasi dengan cara komunikasi ya Bu ya. Untuk pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengundang nilai kebaikan. Pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan pada para unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder, ya, internal, stakeholder internal jika berkenaan dengan hal-hal internal. Betul ya, dengan pendekatan mungkinnya Bu komunikasi antara stakeholder begitu ya Bu. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut, ya, berkesesuaian dengan job unit kerja apa. Kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur terkait dalam unit kerja tersebut, meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan. Gitu ya. Jadi di prosedur yang dilakukan menentukan kasus tersebut ya Bu ya, berkesesuaian dengan job unit. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur-unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Berarti ini harus menjaga mungkin ya Bu komunikasi dengan unsur pimpinan terutama yang dapat memperkaya referensi begitu ya Bu ya. Iya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Begitu Ibu, sangat bagus sekali. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya biasanya menyesuaikan waktu penyelesaian kasus sesuai dengan urgensinya. Jika masalah bersifat mendesak, saya mencoba menyelesaikannya di tempat, terutama jika itu mempengaruhi dinamika di kelas atau kondisi emosional siswa. Namun jika situasinya lebih kompleks, saya akan menjadwalkan pertemuan atau diskusi lanjutan untuk mendalami isu tersebut lebih lanjut. Prosedur biasanya melibatkan konsultasi dengan pihak terkait, refleksi, dan pengambilan keputusan yang transparan. Jadi Ibu di sini jika masalahnya urgent pasti langsung diselesaikan. Kalau misalkan kasusnya agak ini bisa dihentikan, ditunda. Iya, itu bagus. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dukungan dari kolega, khususnya tim pengajar, serta bimbingan dari atasan atau pengawas yang lebih berpengalaman sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, memiliki kebijakan sekolah yang jelas juga memberikan kerangka yang kuat dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan aturan dan norma yang ada. Ya, jadi untuk yang mendukung Ibu ini adalah seperti pengawas, guru mungkin begitu ya Bu ya? Pengajar. Ya. Baik. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan terkait dilema etika, saya belajar bahwa penting untuk selalu menjaga komunikasi terbuka dan mendengarkan semua pihak yang terlibat, karena solusi yang ada seringkali muncul dari pemahaman mendalam terhadap kepentingan masing-masing individu. Selain itu, pengambilan keputusan yang efektif memerlukan konteks sosial dipertimbangkan tanpa mengabaikan kebijakan dan logika. Ya. Refleksi setelah keputusan diambil juga sangat penting untuk menilai dampaknya dan mencari cara untuk memperbaiki keputusan di masa depan. Saya juga menyadari bahwa setiap dilema membutuhkan pendekatan yang fleksibel karena tidak ada solusi tunggal yang dapat diterapkan di semua situasi. Akhirnya, keputusan yang diambil secara kolektif dengan melibatkan pihak-pihak terkait, ya, biasanya lebih kuat dan lebih mudah diterima, sehingga mengurangi resistensi terhadap hasil yang dicapai. Mungkin hanya itu. Masya Allah, luar biasa tentunya Ibu. Dari semua itu berarti Ibu harus komunikasi mungkin ya Bu, terbuka dengan guru, dengan tenaga lainnya ya. Baik Ibu, mungkin hanya itu saja Ibu dari saya, pertanyaannya seperti itu. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya dan terima kasih sudah memberikan waktu untuk saya. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya Pak ya. Bapak mohon izin untuk waktunya sebentar di sini. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang kebetulan dan pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai oleh saya? Oh, ini untuk kegiatan TKP mungkin? Iya betul Bapak. Insya Allah bisa menggunakan Baik. data 19 itu. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dugaan moral Pak? Ya, ini sebagai seorang pemimpin ya, di sebuah instansi pendidikan pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika ataupun kasus yang salah, satunya benar dan yang lainnya mungkin salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar
agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk menilai yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dulu dengan pihak yang terkait. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa menetapkan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika, atau itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial jika kasus yang diinvestigasi lolos dan dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus yang dilema etika, dan sebaliknya jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Itu bisa saya jawab. Jadi Bapak kalau misalkan ada kasus, berarti Bapak harus bisa mengidentifikasi dulu ya Pak masalah kasus tersebut agar tidak salah mungkin ya Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gini itu Bapak pertanyaannya. Ya, mungkin untuk itu, untuk kasus dilema etika saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau balas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Mempertimbangkan kedua hal tersebut mungkin ya Pak. Ya, dilihat tadi apakah untuk kepentingan perorangan ataupun untuk banyak orang. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya Pak. Ya, mungkin saya menjelaskan bahwa mereka memiliki prosedur yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dilema etika. Pertama, kasus akan diselidiki secara menyeluruh. Kemudian mereka akan mengadakan pertemuan dengan tim guru, komite sekolah, orang tua, dan jika diperlukan murid. Dalam pertemuan ini mereka akan menganalisis semua opsi yang ada dan mempertimbangkan implikasinya. Keputusan diambil berdasarkan diskusi. Dengan dulu dengan komite. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Mungkin mengungkapkan bahwa efektivitas dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah tergantung pada transparansi dan keterlibatan semua pihak yang terlibat. Mereka menemukan bahwa melihat komite sekolah, orang tua, dan guru dalam proses pengambilan keputusan adalah kunci keberhasilan. Ini memungkinkan berbagai sudut pandang dan pandangan yang berbeda untuk dipertimbangkan sehingga keputusan yang diambil lebih seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai etika sekolah. Bapak mampu dari transparan Transparan, ya. Dari semua pihak ya Pak ya. Itu adalah modal kunci keberhasilan ya Pak, dengan adanya transparan. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Ya, mungkin mengungkapkan bahwa tantangan utama adalah
dalam mengambil keputusan ketika di hadapan pada dilema etika adalah menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan sekolah secara keseluruhan. Mereka mencoba mengatasi tantangan ini dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah untuk kebaikan bersama dan sesuai dengan nilai-nilai etika sekolah. Mereka juga berusaha untuk melihat semua pihak yang terlihat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan keputusan yang lebih adil dan seimbang. Menyeimbangkan dan kepentingan sekolah seperti itu ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, di sini saya akan menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika. Mereka lebih fokus pada proses pengambilan keputusan yang cermat dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Mereka cenderung menyelesaikan kasus tersebut dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam waktu yang wajar, tetapi tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Jadi lebih fokus pada proses pengambilan keputusan untuk berpartisipasi yang jadwalnya tidak tentu ya. Kemudian adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ini kemudian komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambil keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi penting ya Pak antara komunikasi yang Ya, baik komunikasi dengan semua warga sekolah agar yang baik ya Pak ya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambilkan keputusan dilema etika? Ya. In dalam mengambil sebuah keputusan, maka menginvestasikan jenis kasus. Jenis kasusnya ya harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Di dalam keputusan maka mengidentifikasi jenis kasus ya Pak. Terima kasih Bapak, mungkin hanya itu yang saya